cinta sudah dibuang. Jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperkuda jabatan. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Sabar, sabar, sabar dan tunggu. Itu jawaban yang kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Siap Pak. Kenalkan saya Pak Unandra Muhammad Saleh selaku reporter. Kunjungan saya ke sini pertama silaturahmi. Yang kedua terkait pemberitaan kemarin di MC News TV. Kunjung silaturahmi ke tempat pengelolaan kopi Liberika, tepatnya di Desa Kedabu Rapat, Dusun Pari Senang, Rangsang Pesisir. Pada saat kami berkunjung silaturahmi bersama tim LSM, yaitu LSM BPKP dari Provinsi Riau, Bapak Rion Satya, dan Dewan Pimpinan Cabangnya LSM BPKP, Bapak Ramlan Abdullah. Di waktu kami berkunjung sambil silaturahmi, kami sempat berbincang-bincang, berbaur dengan para pekerja petani di sana. Juga ketemu langsung disambut oleh Bapak Al-Hakim sebagai Ketua Kelompok Tani dan Dirut perusahaan kopi Liberika tersebut. Bapak Al-Hakim sempat menyampaikan beberapa keluhannya di saat kami melihat mengunjungi tempat penjemuran kopi namanya Greenhouse. Beliau menyampaikan bahwasannya Greenhouse itu rusak, robek, dan bolong-bolong, sehingga kalau di saat hujan mendadak baru kopi tersebut bisa kena tetesan air tersebut karena terburu-buru mendadaknya air hujan tadi. Jadi beliau sempat juga menyampaikan bahwasannya itu tidak sesuai dengan spek dan sebagainya. Itu baru dugaan. Namun saya ingin memberi hak jawab kepada Bapak Marwan, ya Pak Marwan Pak ya. Betul Pak. Pak Marwan sebagai apa Pak di sini Pak? KPA-nya Pak. Sebagai KPA di bidang perindustrian, ya Pak ya. Jadi kira-kira bagaimana menurut tanggapan Bapak hal tersebut masalah greenhouse Pak? Terima kasih Pak. Memang greenhouse ada di sana, kita pasangkan di sana. Tujuan kita bagaimana petani bisa menjemur kopi walaupun di suasana hujan. Tapi mungkin setelah terima dari kontraktor ke kami dan sudah terpasang baik, karena cuaca, faktor cuaca yang di sana di tepi laut yang agak ekstrim, di saat panas terik, di saat hujan disertai angin. Jadi itu membuat plastik greenhouse itu mungkin bisa sambungannya tanggal, mungkin bisa robek. Kalau masalah spek Pak, itu sudah sesuai dengan spek yang ada di DPA kita. Apa yang tertera di DPA dan bagaimana cara besinya ukuran berapa dan UV-nya ukuran berapa sudah sesuai dengan spek. Cuman mungkin saat pemasangan sudah terpasang dan karena cuaca yang ekstrim tadi adalah robek-robek dan mungkin tanggal sambungan-sambungan plastik tersebut. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Tapi secara kami dinas akan bertanggung jawab penuh dan akan sesegera mungkin ke sana untuk memperbaikinya. Oke Pak, terima kasih. Terkait ini Pak, sempat juga Bapak Ramlan Abdullah beserta Bapak Rion Satya, saya menampingi sebagai media, mengunjungi tempat gudang mesin itu. Di situ sempat juga menyampaikan keluhan Bapak Al-Hakim sebagai Ketua Kelompok Tani bahwasannya ada beberapa unit mesin tidak bisa digunakan. Itu tolong dijelaskan Pak. Mungkin setelah sedengar cuplikan dari wawancara Bapak, itu katanya ada satu mesin yang tidak bisa terpakai. Nama mesinnya mungkin haler ya. Itu gunanya untuk pemisah cangkang dengan isi, mesin haler tuh. Namun itu sebagaimana kami sudah mengadakannya sesuai dengan spek yang ada, di situ mesin itu bisa disetel Pak.
dikatakan hakim bahwa kopi Librica tidak sama dengan kopi yang lain-lain seperti Robusta, mungkin strukturnya lebih besar. Makanya mungkin dikatakan hakim tidak bisa. Namun mesin huller itu bisa di setel Pak, mata pisaunya. Kita mau besar, bisa dikecilkan juga. Ya Pak, kalau bisa berapa jumlah unit mesin di sana Pak? Apa aja namanya Pak? Di sana kita punya mesin yang di dalam gudang hakim itu kita nitipkan di sana ada 9 Pak. Tolong sebutkan apa nama produknya Yang Pak. satu mesin pulper, Iya, itu Pak. gunanya itu pembuka buah ceri dan iya, Pak. pemisah buah kulit dengan cangkang. Dan itu masuk greenhouse. Setelah kita kupas kulitnya, langsung kita jemur di greenhouse. Iya Pak. Setelah kering baru masuk ke huller yang dipermasalahkan hakim nih Pak. Huller Iya, nih Pak. iya. Mesin huller ini adalah pemisah cangkang dengan isi. Iya Pak. Nah, inilah isi. Dapat ini, udah dapat buah cangkang dengan isi, baru kita langsung ke grader fibro Pak. Iya. Nah, grader fibro ini mengayak. Iya. Jadi ayak mana yang besar, yang kelas A-nya masuk ke kelas A, kelas B masuk ke kelas B, kelas C masuk ke kelas C. Iya, Pak. Nanti ada 3 kelas di sana di grader fibronya. Yang ketiga Pak? Yang keempat Pak. Yang keempat, Pak. Pertama kan mesin pooper, yang kedua greenhouse, yang ketiga cooler, yang keempat breeder. Breeder. Itu yang langsung masuk portable duct. Itu untuk membuang kan banyak debu Pak. Iya, Kalau iya. kita untuk masuk ke pengayakan itu, ke Iya. grinder fibro itu akan banyak mengeluarkan debu. Iya, Jadi Pak. dengan portable duct collector ini membuang debu keluar. Iya. Habis dari sana sudah dapat kelas, Ya. kelas A, B, C-nya, nanti masuk kita ke quality control conveyor. Iya, ini yang kelima Pak ya. Yang ketujuh lagi Pak. Nah, Yang ketujuh di sana kita memilih mana yang ada yang hitam kita buang. Iya. Dia berjalan sendirinya kopi itu. Di Iya. sana kita pilih satu-satu dibuang. Iya. Dibuang yang hitamnya, diambil yang bagus-bagusnya. Itu Nah. baru dipacking. Dan itu Iya. kalau mau kita packing. Tapi kalau mau kita lanjut ke 8-nya Pak, itu kopi roaster. Nah, itu Roaster. kita masak di sana. iya. Kita masak, kita gongseng di sana, Iya. udah bisa layak untuk dijual Pak. Iya. Nah, Terus- itu langsung kita mungkin mesin yang ada di sana yang terakhir genset Pak. Yang set Pak ya. Nah, ada 9 item mesin yang besar di tempat hakim yang kita titipkan di sana Pak. Itu kalau bisa Pak, itu produk dari mana tuh Pak? Pengadaannya itu Pengadaannya. CP Mikrab Abadi. Ya. Nah, kita yang pemenang tendernya, dan itu pabrikasinya di Medan kalau Di tidak salah. Medan Pak ya. Nah, Yang CP apa tadi? Mikrab Abadi, ya. Mirat Abadi Pak. Mikrab Sebagai direkturnya Pak Rahmat Rojali ya. Nah, Terus sama Pak Rahmat Rojali sudah melakukan serah terima tuh Pak? kalau dari dinasnya sudah Pak. Sudah Pak ya. Nah, sudah dari dinas dari Rahmat ke dinas sudah serah terima. Kalau boleh tahu Pak, berapa jumlah kelompok taninya Pak? Kelompok tani ada 14 di sana Pak. Bisa disebutkan Pak satu persatu? Di situ namanya ada Pak Warisno, Iya. ada Pak Hakim, Iya. ada Pak Amin, ada Iya. Pak Nyoto, ada Pak Sarno, Iya. Pak Junaidi, Pak Musni, Pak Anton, Pak Mujiono, Pak Isman, Pak Sudarmo, Pak Jamaludin, Pak Warsiman, Pak Basir, Pak Sugianto, Pak Haji Sairan, dan Pak Haji Samsudin, dan Tohar, yang terakhir Pak Jamil Pak. Nah, terus Pak terkait masalah tadi pengadaan barang, tuh saya lihat ada beberapa bangunan fisik Pak, seperti gudang penyimpanan mesin, greenhouse itu kan juga termasuk ada sedikit fisik. Itu kira-kira siapa yang apa Pak melaksanakan Pak? Kalau gudang Pak itu murni yang punya kelompok, yang ketua kelompoknya. Ketua kelompok di sana Pak Hakim, dia punya gudang. Iya. Jadi karena kita rencananya membuat sentra di sana, Iya. kita membuat sentra IKM Kopi, Iya. dan nama kegiatannya kan itu dari ke pusatnya itu revitalisasi Pak. Iya, Pak. Kalau revitalisasi itu barang yang sudah ada kita tingkatkan. Iya Pak. Sekarang yang ada di situ kan gudang Pak Hakim, Iya. dan kedepannya kita mau tingkatkan. Karena mungkin anggaran COVID, rencananya kemarin kita usulkan untuk pengadaan revitalisasi itu bangunan fisiknya tahun 2020, namun tidak muncul. Iya Pak. Tapi di tahun 2021 alhamdulillah muncul Pak, Iya, Pak. bantuan dari pusat untuk pembangunan revitalisasi gudangnya. Iya Pak. Sekarang untuk sementara karena gudang kita belum terbangun, kita titipkan barang-barang kita di tempat hakim dulu Pak. Iya Pak. Ini terakhir pertanyaan saya, kenapa sudah hampir setahun lebih ini kok belum diserah terimakan dari pihak dinas kepada kelompok tani tersebut Pak?
kita tidak bisa menyerah terimakan begitu saja Pak, karena di sana kita mau membuat sentra Pak. Iya Pak. Kalau sentra itu mungkin yang pengelolanya nanti bisa UPT, bisa kerjasama dinas dengan lembaga, tidak boleh perorangan Pak. Lembaga yang bisa bekerja sama di sana. Apa yang lembaga apa? Kalau memang masyarakat di sana membuat lembaga koperasi, kita kerjasamanya dengan koperasi. Kalau memang ada lembaga ekonomi masyarakat, kita akan kerjasama dengan lembaga tersebut gitu Pak. Tidak bisa pribadi-pribadi. Jadi kita mengkaji dulu instrumen yang tepat untuk kerjasamanya dengan siapa dan bentuk kerjasamanya kayak bagaimana gitu Pak. Ya, Pak. Langkah-langkah yang akan Bapak ambil ke depannya terkait sedikit permasalahan keluarnya Bapak Hakim sebagai Ketua Kelompok Tani masalah greenhouse, juga masalah-masalah mesin yang tidak bisa digunakan. Langkah-langkah yang akan Bapak lakukan dari pihak dinas, Disperindak Kabupaten Kepulauan Meranti Pak. Yang pertama mungkin kita secepatnya akan turun ke lapangan Pak, meninjau bagaimana kondisi greenhouse yang bocor itu. Kalau memang masih bisa kita perbaiki, kita perbaiki. Kalau memang tidak bisa, mungkin kita cari jalan terbaik. Mungkin solusinya terbaik. Kalau memang bisa hanya untuk tampal sulam yang bocor itu bisa dilem lagi, kita lemkan secepat mungkin. Dan kalau tidak, mungkin kita tentu memerlukan anggaran untuk perbaikan kalau besar perbaikannya Pak. Mesin Pak, mesin yang tidak bisa digunakan? Kalau mesin tidak bisa digunakan, mungkin ketidaktahuan hakim aja Pak. Karena kami sudah uji coba dengan waktu saat BPK turun pemeriksaan, kami sudah uji coba bahwa mesin itu bisa di-setel mata pisaunya Pak. Berarti dari pihak kelompok tani ataupun Bapak Hakim sendiri tidak pernah diberi pembinaan atau pelatihan Pak? Belum Pak, itu yang jadi masalahnya satu. Karena kenapa kami belum kerjasama? Karena kami kan menganggarkan untuk pelatihan supaya orang yang mengoperasionalkan mesin itu mempunyai skill yang betul-betul bisa mempersonalkan mesin itu secara baik. Oh, jadi di saat itu kan Bapak Hakim tidak tahu menggunakannya, tapi saya lihat produk kopinya Pak sudah dikelola Pak, ada yang dikemas juga Pak itu Pak. Itu menggunakan mesin itu Pak? Tidak Pak, dia punya mesin sendiri. Sebelum mesin datang, dia sudah punya mesin sendiri Pak. Makanya kita revitalisasi namanya Pak. Kenapa revitalisasi? Barang yang sudah ada kita kembangkan gitu. Iya Pak. Kalau kita membuat baru kan beda lagi gitu kan. Karena kenapa namanya revitalisasi? Karena itu tadi, karena barang di sana sudah ada kelompok yang mengelola kopi dan sudah berjalan, karena belum maksimal kita maksimalkan. Di situ kita bantu nanti mesin-mesin yang untuk maksimalkan untuk untuk produksi kopinya Pak. Jadi status saat ini Pak, status saat ini Bapak Hakim sekelompok tani itu dengan pengadaan barang tersebut, apakah itu statusnya kan belum diserah terima, pinjam pakai atau titipan atau bagaimana tuh Pak? Itu mesin itu murni kita titip dulu Pak. Titip dulu. Kita titip, kenapa dititip? Karena kita itu mau membangun gudang yang presentatif Pak. Gudang yang bagus, yang untuk tempat mesin kita. Namun mesin yang duluan datang gudangnya belum terlaksana, makanya kita titip di sana dulu Pak. Jadi kalau seandainya terjadi suatu kerusakan atau kehilangan itu karena titipan, siapa yang bertanggung jawab itu Pak? Tetap masih pemerintah daerah Pak. Terima kasih Pak atas keterangannya. Ini untuk biar menjadi jawaban atas pemberitaan kemarin, jadi publik bisa menonton dan publik juga nanti akan menilainya. Kurang lebih minta maaf mengganggu Pak. Mungkin Anda bisa saya tambahkan sedikit Pak. Silakan. Kita di sana itu target kita cukup bagus Pak. Di sana kita akan membangun sentra yang dari hulu sampai hilir Pak. Siap. Kita akan menjadikan agrowisata di sana Pak. Kalau ini terlaksana dengan baik. Jadi tamu-tamu kita datang, orang berkunjung kayak apa pengolahan kopi sampai kita minum kopi di sana bisa nanti Pak. Mudah-mudahan ini berjalan dengan baik, bantuan dari pusat. Kedepannya kita bisa jadikan daerah Kedabu Rapat itu daerah agrowisata kopi di Kamerasi. Amin. Harapan saya demikian juga sebagai rekan media, reporter. Semoga Kedabu Rapat itu menjadi agrowisata yang terbaik dan bisa dikenal oleh daerah, provinsi dan mancanegara. Dan kopinya Libericanya bisa mendapat nilai yang plus dari daerah, provinsi, dan pusat. Harapan saya semoga pekerjaan Bapak sebagai dinas dan kelompok tani sukses dan profesional. Oke, terima kasih Pak. Minta maaf kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.